Baik, teman-teman, mari kita mengawali pertemuan kita dengan doa bersama. Kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Minta tolong teman Immanuel Nugroho untuk memimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu pada pagi hari ini untuk kami dapat memulai kelas kami. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti dan menyelesaikan kelas ini sampai selesai. Kami juga memohon penyertaan-Mu ya Tuhan untuk Romo dalam menyampaikan ilmu kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menyerap ilmu tersebut dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Immanuel. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Kita melanjutkan beberapa hal yang sudah kita mulai dengan pembahasan tentang metode historis kritis yang minggu lalu prinsipnya, garis besarnya itu sudah kita lihat. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa metodologi langkah-langkah penafsiran yang biasa dipergunakan ketika orang itu mendekati teks itu secara historis. Nah, sebelum itu saya mohon maaf tidak bisa dengan cepat upload rekaman kuliah karena saya terus terang termehek-mehek dengan waktu saya, apalagi sekarang ya ini berita duka juga, salah satu dosen kitab suci di Malang itu baru pulang kuliah Januari, tetapi kemarin kena COVID, kemudian beliau meninggal sehingga lalu harus juga membantu kuliah di Malang, itu yang lalu membuat saya banyak kehabisan waktu di situ. Tapi pasti itu bukan alibi untuk membenarkan diri saya, nanti janjinya setelah kuliah ini selesai, lalu saya akan upload bahan-bahan. Ya, kuliah ini selesai, kuliah saya selesai nanti jam 3 sore, maka akan saya upload sesudah jam 3 sore. Kemudian silabus dalam rupa RPS yang saya sederhanakan dari RPS yang diberikan kepada saya itu juga saya sampaikan di ikhlas, termasuk juga bahan yang akan kita gunakan dalam perkuliahan pagi hari ini. Nah, apa yang mau kita lihat? Kalau kita mempelajari metode historis kritis, sebetulnya ini adalah kumpulan dari macam-macam metodologi atau kumpulan metode. Orang menawarkan langkah-langkah tertentu dengan prosedur tertentu untuk menafsirkan sebuah teks. Yang kita katakan ini prinsipnya adalah historis. Maka lalu yang diperhatikan adalah perkembangan teks dari waktu ke waktu. Ya, proses peredaksian dari tahap awal sampai pada bentuk akhir yang kita miliki. Ya, bukan hanya bentuk akhir teks aslinya, misalnya teks asli yang ditulis oleh Markus, teks asli yang ditulis oleh Lukas, dan seterusnya. Tetapi teks perjanjian baru yang kita miliki sekarang ini. Yang nanti akan kita sebut ini adalah sebuah edisi kritis. Artinya sebuah teks perjanjian baru yang dihasilkan dari analisa kritis atas dokumen-dokumen tertulis, manuskrip-manuskrip, kodeks-kodeks perjanjian baru yang kita temukan pada abad-abad awal sejarah gereja Kristen kita ini. Maka ini yang akan kita lihat, ya, beberapa model pendekatan atau metodologi yang biasa digunakan di dalam metode historis kritis ini. Kalau kita mengatakan ini adalah sebuah analisa kritis, maka kita berhadapan dengan sebuah studi atas teks kitab suci yang dilakukan dengan serangkaian teknik metodologis, itu saya tulis di situ, untuk menemukan sebuah kebenaran. Nah, kebenaran yang biasanya kita maksudkan sebetulnya terutama adalah makna atau maksud dari teks tersebut. Tetapi kebenaran di sini juga lalu menyangkut sesuatu yang lebih luas, tidak hanya soal maknanya, tetapi juga soal kebenaran dalam hal proses pembentukannya itu. Maka di sini digunakan serangkaian teknik metodologis
ada sekian banyak teknik, sekian banyak cara, atau sekian banyak jalan. Ada macam-macam pisau analisa yang juga bisa kita gunakan ketika kita menganalisa sebuah teks. Nah, jalan-jalan penafsiran ini, metodologi ini digunakan untuk menemukan kebenaran. Nah, disebut kritis karena lalu juga menggunakan prinsip-prinsip penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita tidak hanya menerima teks itu apa adanya, dipercayai apa adanya, itu diinspirasi oleh Roh Kudus, itu diwahyukan oleh Allah, semua memuat kebenaran. Ya, bahwa kitab suci kita itu memuat kebenaran itu ya, itu keyakinan iman kita. Tetapi karena kebenaran yang abadi, wahyu Allah yang abadi itu ditampung dalam bahasa manusia, maka pasti yang abadi itu menjadi terbatas. Ya, kalau dirumuskan di dalam bahasa Ibrani, maka kita orang-orang Indonesia tidak punya akses langsung ke situ, kecuali kita mempelajari bahasa Ibrani, kitab suci. Kalau perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, maka orang yang tidak mengenal bahasa Yunani pasti tidak bisa mengetahui. Sementara setiap bahasa itu mempunyai konvensi-konvensi, kesepakatan, tata bahasa, gramatika, aturan-aturan kosakata yang berbeda-beda. Sehingga selalu kita yakini bahwa kitab suci itu memuat kebenaran. Iya. Karena kebenaran yang diwahyukan adalah Allah sendiri. Dengan sabdanya, dengan pribadinya, dengan karya-karya keselamatannya. Tapi wahyu Allah yang abadi, yang agung, yang tak terbatas itu ditampilkan di dalam sebuah tulisan dengan bahasa tertentu yang muncul dari zaman tertentu. Maka juga kita masih bisa bertanya di sana-sini, nanti muncul pertanyaan-pertanyaan kritis ketika kita membaca kitab suci. Maka disebut kritis. Karena tidak hanya menerima kitab suci apa adanya, begitu saja semua benar sebagai wahyu Allah. Ya, seolah-olah orang tidak boleh mempertanyakan sesuatu yang aneh di dalam kitab suci. Ya, maka ini yang nanti akan kita lihat. Orang tidak bertanya asal tanya, tetapi orang bertanya secara kritis. Dan orang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya dengan dogma, tidak hanya dengan ajaran yang baku, tetapi orang menjawabnya dengan menganalisa teks itu sendiri. Maka analisa ini disebut kritis karena menggunakan prinsip-prinsip penelitian, prinsip analisa yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini disebut sebagai analisa kritis. Maka orang harus menentukan mana yang benar, mana yang diragukan, mana yang jelas-jelas salah. Ya, berkenaan dengan teks kitab suci. Tidak berkenaan dengan wahyunya, ya, tetapi berkenaan dengan teks kitab suci. Karena yang kita analisa adalah teksnya. Maka orang bisa mempertanyakan. Seperti Wellhausen, seperti orang-orang perjanjian lama, waktu itu mempertanyakan, benarkah Musa itu menjadi penulis dari seluruh kitab Taurat? Dan pertanyaan itu dianggap mengganggu, baik oleh jemaat Kristiani maupun jemaat Yahudi, yang meyakini bahwa kelima kitab Musa itu ditulis oleh Musa. Begitu juga ketika orang mempertanyakan misalnya apakah Mazmur itu semua ditulis oleh Daud? Apakah surat-surat itu ditulis oleh Paulus sendiri? Ya, mengapa ada keterpotongan atau keterputusan kisah di dalam Injil-Injil kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan kritis sebetulnya yang membutuhkan jawaban yang kritis juga. Maka orang mencari macam-macam sumbernya, misalnya jenis sastranya, kemudian tempatnya di dalam kehidupan konkret pada zaman itu, kemudian proses peredaksiannya seperti apa. Nah, kalau kita menggunakan analisa kritis dalam jalur historis dengan metode historis kritis, maka kita juga memanfaatkan ilmu-ilmu pengetahuan modern, ya, yang memberi kontribusi besar bagi kita untuk menganalisa teks kitab suci kita. Ya, teknik-teknik sastra, kemudian kesepakatan-kesepakatan, konvensi-konvensi sastra yang sudah dipelajari,
baik sastra klasik maupun sastra modern, terutama sastra klasik tentu saja, ini membantu kita untuk bisa membaca teks kitab suci itu secara lebih baik. Ya, misalnya orang sudah sangat akrab di dalam tradisi literatur Yunani Romawi itu dengan biografi. Satu tulisan yang mengisahkan hidup seseorang dari awal, dari lahir sampai pada kematiannya dan dampak hidupnya. Dan pasti akan ditampilkan dampak-dampak yang positif, bahwa orang ini punya jasa, orang ini punya pengaruh positif untuk kehidupan bersama. Sehingga ketika orang membaca misalnya Injil, lalu orang juga berpikir, oh jenis sastranya ini adalah biografi. Kesimpulannya, para penginjil itu mengambil jenis sastra, model atau bentuk sastra yang pada zamannya sudah sangat umum dipakai dalam sastra Yunani. Maka kalau kita sudah mempelajari dalam ilmu literatur sastra modern, sudah mempelajari teknik penyusunan biografi, lalu orang akan mencari apakah unsur-unsur dari yang namanya biografi itu ditemukan di dalam Injil. Ya, semula orang mengatakan, oh Injil itu adalah biografi. Tetapi kemudian ada orang seperti Martin Keller yang mempertanyakan lagi kesimpulan itu. Benarkah Injil itu adalah biografi? Ya, dan Martin Keller itu dalam bukunya lalu mencoba untuk mengkritisi gagasan itu, analisa itu, dengan menganalisa teksnya. Sampai dia mengatakan, ya Injil itu bisa dikatakan secara umum adalah kisah sengsara dengan pengantar panjang. Sehingga inti di dalam setiap Injil adalah kisah sengsara. Pengantarnya panjang sekali, dari kisah kanak-kanak sampai pelayanan publik Yesus. Nah, ini kan berarti dari waktu ke waktu, analisa kritis itu selalu berkembang. Tidak akan selalu hanya berpegang pada satu ide saja. Kalau idenya ini benar, ya mungkin akan bertahan, akan dikritik. Dan kalau tidak bertahan menghadapi kritik, akan muncul hipotesi yang baru, teori yang baru, keyakinan yang baru. Dalam sejarah historis kritis, kita pasti mengenal tokoh yang namanya Griesbach, ya, yang memunculkan hipotesis Griesbach. Yang dari studi kritisnya dengan membanding-bandingkan teks di dalam Injil sinoptik, lalu menemukan ada sekian banyak perbedaan, tetapi juga ada sekian banyak kesamaan. Lalu secara kritis dia pasti akan bertanya, mengapa ada perbedaan, mengapa ada kesamaan? Bagaimana menjelaskan perbedaan dan kesamaan? Maka orang seperti Griesbach itu adalah orang yang pertama kali membaca ketiga Injil itu dalam susunan sinoptik. Dan dia sampai pada kesimpulan dengan membanding-bandingkan teks Matius, Markus, Lukas, dia sampai pada kesimpulan bahwa Matius itu Injil yang tertua, yang kemudian digunakan oleh Lukas. Dan Matius dan Lukas digunakan oleh Markus. Ini hipotesis. Suatu pernyataan yang harus terus-menerus dicari kebenarannya. Maka juga dikritik, dikritisi. Sampai pada akhirnya orang mengatakan hipotesis Griesbach ini ditinggalkan. Lalu orang lebih berpegang pada hipotesis dua sumber, ya, yang mengatakan Markus itu yang oleh Griesbach disebut sebagai Injil yang paling muda, sekarang justru ditempatkan sebagai Injil yang paling tua. Nah, pasti ini tidak sembarangan, tidak asal-asalan, tetapi ada dasar-dasar ilmiahnya. Ya, apa kriteria untuk mengatakan bahwa Markus itu Injil yang pertama? Bagaimana menjelaskan perbedaan dan kesamaan di antara ketiga Injil ini? Dan hipotesis dua sumber lalu berpedoman Markus Injil yang pertama, yang kemudian digunakan oleh Matius, digunakan juga oleh Lukas. Tetapi ternyata Matius dan Lukas punya bahan atau materi yang tidak terdapat dalam Injil Markus. Lalu pertanyaannya, dari mana Matius dan Lukas memperoleh bahan yang tidak diambil dari Markus? Lalu dibuatlah hipotesis tentang sumber yang lain, yang kita sebut sebagai sumber key. Sehingga lalu disebut ada sumber pertamanya adalah Markus, sumber keduanya adalah key. Lalu hipotesis ini disebut hipotesis dua sumber.
Apakah hipotesis ini memecahkan semua persoalan yang kita temukan dalam teks kitab suci? Ternyata juga tidak. Hanya hipotesis dua sumber ini diyakini bisa menjawab lebih banyak pertanyaan dibandingkan dengan hipotesis Griesbach. Nah, nanti kalau kita yang belajar kitab suci, mencermati teks perjanjian baru, terutama sinoptik itu dengan lebih jeli, dengan lebih teliti, dan bisa menemukan penjelasan atas mengapa sama, mengapa berbeda, dan ternyata hipotesis yang kita gunakan itu, kita munculkan itu, menjawab lebih banyak pertanyaan daripada hipotesis dua sumber, maka hipotesis dua sumber pasti juga akan semakin tersisih. Dan ini muncul bukan karena sembarangan, tetapi karena analisa kritis. Ya, maka ilmu pengetahuan modern menuntut agar pemahaman-pemahaman kita tentang kebenaran, termasuk kebenaran di dalam Perjanjian Baru, tidak hanya didorong oleh keyakinan, dogma, atau ajaran yang pokoknya seperti itu. Ya, Taurat itu ditulis oleh Musa, ya sudah, yakini saja, tidak usah dipersoalkan. Mazmur itu ditulis oleh Daud, ya sudah ditulis oleh Daud, tidak usah diutak-atik itu. Ya, kitab-kitab kebijaksanaan itu ditulis oleh Salomo dan sekolahnya, tidak usah diotak-atik lagi. Ya, itu kalau kita hanya mendasarkan diri pada keyakinan, pada dogma, pada ajaran, dan itu tidak diterima dalam kasanah ilmu pengetahuan modern. Karena ilmu pengetahuan modern juga meminta pembuktian-pembuktian yang masuk akal dan bertanggung jawab. Maka disebut kritis, tidak asal-asalan, tidak semena-mena. Tetapi ini adalah suatu pilihan yang didasarkan pada dasar-dasar yang kokoh. Ya. Nah, dalam metode historis kritis, beberapa analisa kritis itu ditampilkan. Misalnya, analisa kritis atas teks biblis dilakukan untuk menemukan teks aslinya. Maka kita sebut istilahnya textual criticism. Nanti akan saya jelaskan lagi. Ya, bagaimana upaya kita untuk sampai pada teks yang kita yakini paling dekat dengan aslinya. Ya, kalau sampai pada teks yang asli itu sudah tidak mungkin. Ya, kita tidak mempunyai manuskrip Injil Markus yang asli. Kita tidak punya manuskrip Injil Yohanes yang asli. Kita tidak punya manuskrip surat Paulus yang asli. Yang kita temukan nanti adalah salinan. Nah, salinan-salinan ini karena ditulis dengan tangan pasti berbeda-beda. Ada perubahan-perubahan, entah perubahan yang disengaja, ya, maupun perubahan yang tidak disengaja, kesalahan. Nah, dari sekian banyak teks Injil Markus, kita mencari mana teks yang paling dekat dengan aslinya. Nah, untuk menentukan teks yang paling dekat dengan aslinya ini kan tidak sembarangan. Ya, ada metode untuk menganalisa. Nah, orang-orang seperti ini harus ngerti betul yang namanya bahasa Yunani pasti. Ya, Yunani biblis, Yunani kitab suci. Sehingga ini menjadi alat bagi para peneliti bahasa Yunani kitab suci, biblical Greek ini sangat dibutuhkan kalau kita mau melakukan yang namanya kritik teks. Nah, kalau kritik teks ini lengkap, teks dalam satu versi perjanjian baru lengkap, maka hasil akhir dari kritik teks inilah yang kita sebut sebagai edisi kritis. Ya, yang sangat umum kita kenal sampai sekarang adalah edisi kritis Nestle Aland, gitu ya, dua orang suami istri yang punya museum dan digunakan untuk menyimpan manuskrip-manuskrip kitab suci yang sangat banyak, ribuan, dan mulai menganalisa manuskrip-manuskrip itu sampai pada suatu bentuk teks perjanjian baru berbahasa Yunani yang diyakini paling dekat dengan aslinya. Nanti akan saya berikan contoh. Kemudian, selain menemukan teks asli, tulisan-tulisan perjanjian baru, peneliti itu juga mencoba menemukan asal-usul teks. Sumbernya mana? Maka disebut sebagai source criticism atau kritik sumber. Ya, seperti yang menjadi hipotesis Griesbach tadi. Sumber utamanya itu Markus. Tapi hipotesis dua sumber mengatakan sumber utamanya Markus plus Q.
Oh, hipotesis Griesbach tadi sumber utamanya Matius. Nah, kalau ada kesamaan dan juga perbedaan, maka kita lihat mengapa muncul kesamaan, mengapa muncul perbedaan. Ya, apakah perbedaan ini perbedaan yang tidak disengaja, ataukah perbedaan-perbedaan di antara Injil-Injil itu intensional, memang disengaja, memang dimaksudkan demikian. Nanti contohnya bisa kita lihat atau nanti teman-teman bisa membaca contoh yang saya berikan di catatan kuliah kita minggu yang lalu. Kemudian orang juga mempelajari jenis sastra teks, form criticism, ya, atau sering disebut juga literary genre. Ini mempelajari jenis cerita atau jenis teksnya ini apa toh? Apakah ini mukjizat? Apakah ini legenda? Apakah ini kisah sengsara? Apakah ini konflik? Ya, macam-macam jenis literer itu bisa kita temukan. Ya, kalau dalam tradisi kita kan kita punya pantun, punya puisi, punya gurindam, punya apa namanya cerpen, punya roman, ya, punya novel. Ini adalah jenis cerita, punya surat. Nah, rupanya teks-teks di dalam Injil-Injil kita itu masing-masing unit cerita itu mempunyai jenis sastra sendiri, bentuk sastra sendiri yang biasanya ditampilkan dengan elemen-elemen yang standar, yang pasti ada. Misalnya katakan mukjizat, selalu ada introduksi. Entah Yesus sedang berjalan, lalu bertemu dengan orang yang sakit, lalu orang sakit itu menyapa Yesus, meminta disembuhkan. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus menyembuhkan. Dan karena Yesus menyembuhkan, orang itu sembuh. Karena orang itu sembuh, lalu dia memberi pewartaan tentang Yesus dan nama Yesus itu semakin dikenal. Yesus menjadi semakin populer. Nah, kisah mukjizat biasanya isinya elemen-elemen itu. Atau misalnya kisah panggilan, seperti dulu pernah kita lihat dalam kisah Musa. Ya, selalu ada introduksi, Allah memanggil, dan orang yang dipanggil itu menolak, seperti Musa. Ya, bahkan Musa itu menolak berkali-kali. Ketika ditolak, panggilannya itu Allah memberikan peneguhan. Ya, ketika sudah diteguhkan, orang yang dipanggil itu baru berangkat. Maka unsur-unsur itu selalu ada. Kisah perjumpaan di sumur misalnya, beberapa kan kita temukan. Baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, selalu ada pengantar, ada seorang laki-laki dan perempuan bertemu di situ, seperti Musa dan Zipora, seperti Yesus dan wanita Samaria. Nah, ketika dua orang, yang satu laki-laki, yang satu perempuan bertemu di sumur, lalu elemen yang lain adalah pernikahan. Ya, dua orang yang bertemu ini menikah. Nah, ini yang selalu kita temukan. Tetapi tidak selalu persis sama. Ya, Musa dengan Zipora itu akhirnya menikah. Tapi pertanyaan kita, kalau biasanya laki-laki dan perempuan ketemu di sumur menikah, mengapa Yesus dan wanita Samaria di Yohanes bab 4 itu tidak menikah? Ada maksud apa dari model cerita seperti itu? Maka selalu kita melihat tidak hanya kesamaannya, tetapi juga melihat perbedaan. Ya, karena perbedaan itu justru akan menampilkan kekhasan masing-masing tulisan. Markus berbeda dari Matius, itu berarti Markus punya kekhasan. Matius berbeda dari Yohanes, itu berarti Matius punya kekhasan. Yang harus selalu kita cari kalau kita membaca sebuah teks. Nah, ini jenis sastra. Lalu setiap unit cerita di dalam Injil itu digunakan untuk kepentingan tertentu. Maka kita lihat konteks asli penggunaan teks ini, atau sitz im Leben. Kursi di dalam dunianya apa toh? Tempatnya di dunianya apa toh? Oh, ini adalah teks kata ketik untuk pengajaran. Oh, ini adalah teks parenesis untuk menegur, untuk mengingatkan, ya, peneguhan-peneguhan moral. Oh, ini adalah eksortasi, artinya seruan-seruan, nasihat-nasihat. Maka sebuah teks itu semula dibentuk atau ditulis pasti untuk kepentingan tertentu. Maka ini kita pelajari dalam satu teknik analisa yang disebut sebagai mencari Sitz im Leben, mencari tempat di dunia.
Dan yang terakhir ini adalah proses peredaksian. Ya, sebuah teks itu tidak ditulis langsung jadi, tetapi kita membayangkan Markus, Lukas, Matius maupun Yohanes itu selalu menulis dengan menggunakan bahan-bahan tertulis yang sudah ada. Diambil, kemudian disambung, ambil lagi bahan yang sudah ada, disambung lagi, ambil lagi bahan yang sudah ada, disambung lagi, sampai membentuk suatu kisah yang lengkap tentang Yesus. Ya, ini kalau kita menggunakan analisa kritis dalam jalur metode historis kritis. Kita akan selalu berurusan dengan ini. Nah, pertanyaan kita, apakah ketika kita membaca satu teks selalu semua pendekatan ini harus dipakai? Biasanya tidak. Ya, orang yang menggunakan analisa kritis, metode historis kritis, biasanya itu sangat sempit memandangnya. Ya, kalau saya membaca perikop ini, saya hanya mencari sumbernya, maka yang saya gunakan adalah teknik analisa sumber. Kalau saya mempelajari itu hanya sit im lebensnya, tempatnya dalam zaman itu, maka ya itu sudah, itu yang saya pelajari. Ya, cukup jarang orang itu menggunakan kelima atau keenam teknik ini bersama-sama. Tapi orang akan cenderung untuk melihat suatu perikop itu, satu unit cerita, seolah-olah ditempatkan di bawah mikroskop gitu loh. Dan itu diteliti sampai detail. Ya, teks aslinya mana, asal-usulnya dari mana, peredaksiannya seperti apa, jenis sastranya seperti apa, konteks dalam kehidupan waktu itu apa. Nah, ini yang disebut sebagai metode historis kritis. Nanti kita lihat contoh. Nah, apa yang perlu dibuat ketika kita menggunakan metode historis kritis ini? Yang pertama harus dibuat pasti membaca teks dengan kritis. Ya, membaca teks dengan teliti. Supaya orang menemukan fenomena-fenomena yang menarik di dalam teks itu. Misalnya tadi, Griesbach itu membaca Matius, Markus, Lukas bersama-sama. Dalam 3 kolom paralel itu, maka disebut sinoptik. Dilihat bersama-sama, dibaca bersama-sama. Ternyata ketika Matius, Markus, Lukas dibaca bersama-sama, ayat demi ayat, lalu di situ ditemukan sekian banyak kesamaan. Tetapi juga ada macam-macam perbedaan. Dan orang semakin bertanya, mengapa kesamaannya itu begitu dekat? Ya, tidak hanya kesamaan dalam urutan waktu, dalam kronologi, tidak hanya kesamaan dalam urutan geografi, tetapi kesamaan dalam kata-kata. Ya. Maka kalau orang sudah melihat ada kesamaan dalam kata-kata, sekian panjang kalimatnya ini, kata-katanya sama, orang sudah bertanya, mengapa sama? Kalau sama, mungkinkah yang satu mencontek dari yang lain? Mengambil yang lain maksudnya. Kalau iya, lalu siapa yang mengambil? Ya, maka ini lalu disebut tadi nanti kritik sumber. Siapa menggunakan siapa? Siapa mengambil siapa? Selain mengamati kesamaan dan perbedaan, dengan membaca secara kritis, orang juga melihat ada suatu pola yang terus-menerus terulang. Kisah ini mempunyai unsur A, B, C, D. Kisah ini mempunyai unsur A, B, C, D. Maka saya lihat suatu pola yang berulang. A, B, C, D. Suatu unit cerita punya elemen A, B, C, D. Maka saya bisa mengumpulkan semua unit cerita yang unsurnya A, B, C, D menjadi satu kelompok. Misalnya tadi, mukjizat. Ya, ini kisah mukjizat. Atau saya bisa mengumpulkannya menjadi kisah kanak-kanak. Karena unsur-unsurnya sama. Atau kisah konflik Yesus dengan lawan-lawannya. Karena unsur ceritanya sama. Nah, ini nanti yang akan menjadi yang namanya kritik bentuk atau kritik jenis sastra. Juga kita selalu mengalami ada keterputusan antar bagian. Ya, dan ini selalu menandakan sesuatu bahwa ini diredaksi. Ya, kalau cerita itu tiba-tiba terpotong, lalu ada sisipan cerita yang lain, dan kemudian ceritanya berlanjut, orang sudah akan menanyakan siapa yang menyisipkan bagian ini. Yang kita lihat kemarin adalah Yohanes bab
13 sampai bab 14. Bab 14 Yesus sudah mengajak mereka untuk bangkit dan pergi. Tetapi ternyata mereka baru bangkit dan pergi di bab 18. Lalu pertanyaannya, siapa yang menambahkan bab 15, 16, 17? Apakah penulis asli Injil Yohanes atau seorang redaktor yang mengerjakan kembali Injil Yohanes yang asli, kemudian menambahkan bahan-bahan itu? Kalau Injil Yohanes itu sudah ditutup di bab 20 ayat 30-31, mengapa masih ada bab 21? Siapa yang menambahkan bab 21 ini? Kalau Injil Markus itu sudah ditutup di ayat 8, mengapa masih ada ayat-ayat yang bercerita tentang penampakan Yesus? Maka ini suatu pertanyaan tentang peredaksian. Siapa yang meredaksi? Apa peran seorang redaksi? Mengapa cerita ini ditempatkan di sini? Sementara cerita yang lain oleh redaktor lain ditempatkan di belakang. Ambil contoh misalnya Yesus yang menyucikan bait Allah. Ya, di dalam Injil Matius, di dalam Injil Markus, di dalam Injil Lukas, artinya di dalam Injil Sinoptik, peristiwa itu terjadi di akhir Injil ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Tapi kalau kita ikut Injil Yohanes, peristiwa itu terjadi di bab 2, maka di awal karya misi Yesus. Orang lalu bertanya, mana yang benar? Ya, Yesus membersihkan bait Allah itu di awal karya perutusannya seperti Injil Yohanes, ataukah di akhir karya perutusannya seperti Injil Sinoptik? Kisah mukjizat penangkapan ikan, ya, Petrus menangkap sekian banyak ikan. Kalau di dalam Injil Markus itu terjadi kapan? Kalau bukan Markus, Lukas terjadi kapan? Kalau di dalam Injil Yohanes terjadi kapan? Ya, penangkapan ikan di dalam Injil-Injil Sinoptik terjadi di depan. Ya, ketika mereka dipanggil menjadi murid oleh Yesus. Tapi lihat di dalam Injil Sinoptik cerita yang sama di dalam Injil Yohanes cerita yang sama itu justru ditempatkan di belakang dalam peristiwa Yesus yang bangkit yang menampakkan diri. Mengapa Sinoptik menempatkan di depan? Mengapa Yohanes menempatkan di belakang? Nah, ini beberapa hal yang bisa kita amati. Ya, ternyata meskipun sama-sama bercerita tentang Yesus, rupanya masing-masing Injil itu punya cara pengisahan yang berbeda-beda. Cara menempatkan bagian-bagiannya berbeda. Kalau kita pernah mempelajari Injil Sinoptik, hanya Matius yang mempunyai kisah tentang khotbah di bukit. Dan khotbah di bukitnya Matius itu panjang sekali, bab 5 sampai 7. Kalau kita bandingkan dengan Lukas, maka akan ada fenomena yang menarik. Apa yang oleh Matius disatukan dalam satu khotbah panjang 5 sampai 7, oleh Lukas malah disebar di berbagai tempat di dalam Injilnya. Nah, ini pertanyaan tentang peredaksian. Ya, mengapa Matius itu mengumpulkan kata-kata Yesus dalam satu khotbah panjang, sementara Lukas itu justru menyebar khotbah-khotbah Yesus yang pendek-pendek itu di bagian-bagian yang berbeda dalam Injil. Nah, ini pengantar lebih dahulu untuk pembahasan tentang metode historis kritis dengan beberapa model pendekatan atau model analisa yang bisa kita gunakan. Entah dengan mencermati teksnya, mencari teks yang asli, yang paling dekat dengan aslinya, atau mencari sumber-sumber yang digunakan oleh penginjil untuk menulis Injilnya. Atau mencari jenis ceritanya. Ini jenis literernya apa toh ini? Teks ini. Mencari Sitz im Leben-nya, mencari tempat, ya, konteks penggunaan asli dari teks ini apa. Yang kelima adalah mencari proses peredaksiannya. Ya, mana kata-kata redaksi, mana kata-kata yang memang diambil dari sumbernya. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang beberapa teknik ini, ada pertanyaan? Mungkin saya, Romo. Oke, balik. Tadi Romo mungkin sama kita juga seringkali apa ya, dalam penyusunan atau kanonisasi Perjanjian Baru kan Markus diletakkan setelah Matius. Padahal kita mengerti bersama
teori dua sumber, di mana Markus itu dipercaya ditulis lebih awal gitu. Nah, mengapa kanon yang sekarang kita pakai itu Matius ditulis di awal, padahal Markus ditulis lebih dahulu gitu, Romo? Terima kasih. Iya. Nah, kalau susunan Matius, Markus, Lukas di dalam Injil kita tidak ditentukan oleh mana yang lebih tua. Ya, dalam proses kanonisasi itu susunan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu praktis sudah mantap di abad kedua. Kalau kita melihat kanon Marcion, ya, kanon Marcion itu dari tahun 150. Maka di dalam kanon itu memang urutannya sudah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sehingga kanon-kanon tertua kita memang urutannya sudah seperti itu. Jadi mantap urutan seperti itu sejak abad kedua, yang tidak mencerminkan mana lebih tua, ya, mana lebih dahulu ditulis. Nah, ini lalu membuat orang berpikir bahwa Injil Matius itu Injil yang paling tua, karena ada di paling depan. Tetapi kan tua atau muda tidak pernah menjadi kriteria dari kanonisasi, ya kan? Kanonisasi itu lebih pada universalitas, apostolisitas, kemudian ortodoks. Nah, kemungkinan kita melihat di dalam tradisi para bapak gereja pun yang banyak dikomentari adalah Injil Matius. Lalu orang bertanya, mengapa Injil Matius yang lebih banyak dikomentari? Kemungkinan besar karena ceritanya paling lengkap. Ya, coba kalau kita mengambil teks misalnya Markus, maka kita tidak akan pernah punya kisah kanak-kanak. Kita tidak akan pernah punya kisah-kisah kebangkitan Yesus atau kisah Yesus yang menampakkan diri setelah kebangkitannya. Bayangkan orang zaman itu untuk memperoleh salinan Injil itu kan mahal. Sehingga kalau kita diminta, kita punya 4 Injil itulah. Di depan kita ada bisa kita beli. Kita akan membeli yang mana? Kita akan membeli Injil yang ceritanya paling lengkap. Nah, kemungkinan besar justru karena inilah Injil Matius itu paling banyak digunakan. Nah, karena paling banyak digunakan, paling cepat diterima. Nah, sehingga susunannya itu Matius ada di depan. Santo Agustinus itu sudah sama dengan hal ini. Susunannya seperti itu. Nah, Griesbach abad 19 itu juga mengatakan tanpa menjelaskan, tentu saja, tanpa menjelaskan, Matius itu Injil yang pertama kali ditulis. Tapi dia tidak menjelaskan alasannya, mengapa dia berpendapat bahwa Matius itu adalah Injil yang pertama kali ditulis. Bertahan sekian dekade ini, hipotesis Griesbach, sampai muncul hipotesis dua sumber yang mengkritisi hipotesis Griesbach. Yang ternyata hipotesis Griesbach tidak bisa menjawab banyak pertanyaan. Ya, misalnya, kalau misalnya betul Injil Matius itu Injil yang tertua, kemudian disalin oleh Lukas, disalin oleh Matius, disalin oleh Markus. Mengapa Markus malah tidak punya doa Bapa kami? Padahal doa Bapa kami itu doa yang sangat tradisional dalam komunitas Kristen. Ya, mana lebih mudah dibayangkan? Matius punya, Markus menghilangkan, ataukah Markus tidak punya dan Matius menambah? Mana yang lebih mudah dibayangkan? Matius menambah. Matius menambah. Karena kecenderungan orang di dalam bertutur itu menambah. Apalagi, oh ini unsur penting, tambah. Markus tidak punya kisah kanak-kanak. Masa sih biografi tidak punya kisah kanak-kanak? Sehingga orang seperti Matius, seperti Lukas, yang sudah sangat terbiasa dengan jenis sastra biografi, menambah kisah kanak-kanak itu. Kalau ditanya, mana yang lebih tua? Yang panjang atau yang pendek? Markus mengurangi atau Matius dan Lukas menambah? Matius dan Lukas menambah. Matius dan Lukas menambah, karena itu kecenderungan kita bertutur. Kita itu pengen melengkapi informasi. Nah, ini yang di dalam teknik kritik teks nanti akan disebut versi yang lebih panjang itu dianggap lebih mudah daripada yang pendek.
atau istilahnya Lectio brevior praestet longior. Ya, Lectio yang pendek itu harus diutamakan, didahulukan daripada teks yang panjang. Nah, sekarang dari antara ketiga Injil ini, mana yang paling pendek? Markus, ya kan? Maka di dalam hipotesis dua sumber, Markus itu dianggap yang paling tua. Mana yang kristologinya atau teologinya paling sulit? Belum pernah mempelajari sinoptika. Mana yang bahasanya paling jelek? Bahasa Yunaninya loh ya, bukan bahasa Indonesia. Yang kesalahan gramatikanya paling banyak, yang gaya bahasanya paling monoton, itu adalah Markus. Iya, sementara teks Lukas itu bahasa Yunaninya itu luar biasa. Itu saingannya Paulus itu. Mana yang lebih mudah dipikirkan? Lukas memperbaiki bahasa Yunaninya Markus yang jelek, atau Markus merusak bahasa Yunaninya Lukas yang sudah baik. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini adalah dasar-dasar kritis. Kita menentukan Markus paling tua itu bukan sembarangan, tetapi karena metode yang kita pakai ini. Sehingga kesimpulan kita, urutan di dalam kitab suci tidak mencerminkan tua mudanya tulisan. Ya, tua mudanya tulisan itu harus diteliti dari teksnya sendiri. Dari bahasanya, dari gaya berteologinya, dari panjang pendeknya. Maka orang-orang yang punya minat pada kritik teks ini memang punya aturan-aturan tersendiri. Oke, gitu Felix. Ya, terima kasih Romo. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Bisa diikuti ya penjelasan saya tadi? Ya, semoga bisa. Sekarang kita kembali ke teks tadi untuk bagian-bagian selanjutnya. Nah, terlalu kecil, tetapi nanti bisa dilihat di monitor sendiri-sendiri. Ini saya ambilkan satu model membaca Matius, Markus, Lukas itu secara sinoptik. Apa yang dibuat misalnya oleh Grisba, karena Grisba ini adalah orang pertama yang membaca teks ini secara sinoptik. Jadi Matius, Markus, Lukas ditempatkan dalam kolom yang sejajar. Maka kalau kita ikuti teks yang sejajar di dalam Injil Markus, itu ada di Markus 1, 14, 15, itu sejajar dengan Matius 4, 12, 17, dan Lukas 4, 14, 15. Kalau kita baca dalam kolom-kolom sejajar, lalu yang langsung sama itu adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ya. Kalau di sini jelas, ini proklamasi Yesus. Ya, Yesus tampil di Galilea ini. Nah, misalnya kalau di dalam Injil Lukas di sini, unit cerita yang paling awal dikisahkan oleh Lukas adalah Yesus ditolak di Nazaret. Lukas langsung bercerita itu. Sementara di dalam Injil-Injil yang lain, di dalam Injil Markus, di dalam Injil Matius, peristiwa itu ada di belakang. Tetapi Markus menempatkannya di bagian yang paling awal dari pelayanan publik. Begitu Yesus melayani secara publik, mengajar, dia langsung ditolak di Nazaret. Langsung, belum ada peristiwa yang mendahului. Lalu Yesus di rumah ibadah di Kapernaum. Ada di 4:31. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yesus mengajar di kota-kota lain. Semuanya ini hanya dimiliki oleh Lukas dalam bagian ini. Nah, apakah itu berarti Markus dan Matius tidak punya? Ternyata Matius dan Markus itu punya. Tetapi tempatnya ada di sini. Ya, Yesus di rumah ibadat Kapernaum sudah diceritakan oleh Lukas di sini. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, oleh Lukas ditempatkan di depan. Yesus mengajar di kota-kota lain, ditempatkan di depan juga. Dan cerita yang sama di antara ketiga Injil ini adalah Yesus yang memanggil
murid-murid. Maka ketika kita menempatkan teks Injil-Injil sinoptik ini secara sinoptik, lalu kita melihat ada kesamaan, ada perbedaan. Nah, pertanyaan kritis kita adalah mengapa sama, mengapa berbeda? Kalau ada yang sama, bahkan sama kata demi kata, pertanyaan kita, siapa yang menyalin siapa? Siapa menggunakan siapa? Ya. Karena kalau kesamaan sampai sama persis kata demi kata, itu pasti yang satu mencontek dari yang lain. Yang satu menggunakan dokumen yang lain. Tidak mungkin tidak. Karena kalau bersumber dari tradisi lisan, dari penuturan, tidak mungkin sama kata per katanya. Ya, saya menjelaskan seperti ini pun, catatan kalian di buku kalian masing-masing pasti berbeda. Nah, tapi kalau orang nyalin, orang mencontek, orang menjadi plagiat, ya akan dikutip kata demi kata. Tidak mungkin tidak. Ya, sehingga kalau kita temukan kesamaan kata demi kata di dalam Injil sinoptik, pikiran kita yang kritis selalu mengatakan kesamaan ini muncul karena salah satu mengutip yang lain. Atau salah satu menggunakan teks yang lain begitu saja. Ya, kadang digunakan begitu saja, kadang kemudian redaksi. Misalnya yang contoh kemarin yang saya katakan, suara dari surga di dalam Markus dan Lukas itu mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi. Tetapi Matius yang juga mengambil dari Markus mengubahnya, meredaksinya menjadi inilah anakku yang kukasihi. Maka pertanyaan kita, mengapa Matius berbeda? Apa maksud teologi Matius dengan mengubah pertanyaan itu? Ya, maka kita bertanya, apa motif perbedaannya? Dengan melihat cerita-cerita itu, kita juga menemukan macam-macam jenis cerita. Ya, kalau kita lihat di sini cerita-ceritanya, Yesus di rumah ibadah di Kapernaum itu sudah menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Maka itu eksorsisme, jenis sastra mukjizat. Yesus menyembuhkan mertua Petrus, ini jenis sastra mukjizat juga, mukjizat penyembuhan. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ini jenis sastra, khotbah atau pengajaran. Nah, ini kita lihat ada jenis sastra panggilan misalnya yang ada di Injil, misalnya Matius, Markus, Lukas. Markus, Matius, Lukas. Sama. Pertanyaan kita adalah, kalau di dalam Injil Matius dan di dalam Injil Markus, panggilan ini adalah kisah pertama. Sementara di dalam Injil Lukas, panggilan itu adalah kisah yang kemudian, karena sudah ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dan kita bertanya, mengapa Lukas membentuk cerita seperti itu? Berarti ini soal peredaksian. Mengapa cerita tentang Yesus di rumah ibadat Kapernaum, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, Yesus mengajar di kota-kota lain, yang di dalam Markus diletakkan di paling awal, ya, oleh bagian berikutnya, oleh Lukas justru ditempatkan di bagian depan. Ini yang saya maksud. Markus menempatkan cerita-cerita ini setelah panggilan para murid. Sementara Lukas menempatkan cerita-cerita ini sebelum panggilan para murid. Mengapa berbeda? Ya, kalau kita berbeda dan mengatakan menurut hipotesis dua sumber, Lukas mempergunakan Markus, kita bertanya, mengapa Lukas mengubah urutan ceritanya? Ini pasti ada maksudnya, ada fungsinya, intensional ini, bukan kesalahan. Ya, pasti ada maksud tertentu dari Lukas untuk menampilkan cerita-cerita itu sebelum kisah tentang Yesus memanggil murid-murid pertama. Nah, jawabannya lalu pasti bisa ditemukan nanti kalau mempelajari Injil-Injil sinoptik. Nah, kembali ke beberapa model analisa yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah kritik teks. Kita sekarang ini sadar bahwa kita tidak mempunyai apa yang kita sebut sebagai autograf. Autos itu dalam bahasa Yunani kan sendiri, grafein itu menulis. Ya. Autograf berarti tulisan yang ditulis sendiri oleh penulisnya. Artinya kita tidak mempunyai lagi teks Injil Markus yang asli. Kita tidak punya manuskrip teks Injil Yohanes yang asli.
Yang kita miliki sekarang adalah salinan. Jadi ketika Injil Markus yang asli itu sudah selesai ditulis, kemudian dibaca oleh orang yang dimaksud, kemudian disalin. Dan menyalin tidak dengan fotokopi, tetapi menyalin dengan tangan. Dan kalau orang dua menyalin dengan tangan, ditulis, maka disebut sebagai manuskrip, maka pasti ada perbedaan. Pasti ada kesalahan, kekeliruan, atau ada perubahan. Sehingga dari teks yang asli ke salinan yang pertama, ini sudah ada perbedaan. Dari teks yang asli ke salinan yang kedua, sudah ada perbedaan. Bayangkan teks yang kedua ini disalin lagi, menjadi 5 salinan. Yang 5 salinan ini mau tidak mau punya perbedaan. Dan ini terus berlangsung dalam tradisi kita, dalam tradisi Kristiani pewartaan Injil. Maka bisa kita bayangkan sekian banyak tulisan itu akan punya perbedaan yang bermacam-macam. Nah, sekarang kita tidak lagi menemukan satu dokumen yang lengkap Injil Markus misalnya. Atau satu dokumen lengkap, satu buku lengkap Injil Yohanes. Yang kita temukan biasanya adalah manuskrip-manuskrip. Dan manuskrip-manuskrip itu biasanya daun-daun lontar yang sudah rusak, tidak utuh lagi. Tetapi betapa berharganya manuskrip-manuskrip yang meskipun hanya memuat satu ayat dan tidak utuh. Nah, inilah yang misalnya oleh Nassel dan Kurt Aland itu dikumpulkan di perpustakaannya. Atau dulu yang oleh Tischendorf itu dikumpulkan. Ya, dari mengumpulkan dokumen-dokumen tua itu, manuskrip, kodeks, velum, papirus, itu lalu orang mencari mana kira-kira teks yang paling dekat dengan aslinya. Nah, pasti ini punya teknik sendiri. Ya, saya kira kita tidak mempunyai kesanggupan untuk membuat yang namanya kritik teks. Karena keterampilan bahasa Yunani kita terbatas. Apalagi kalau kita harus mengakses manuskrip-manuskrip kuno, kita tidak punya akses ke situ. Maka percayakan saja kritik teks ini pada ahlinya. Ya. Dekan saya di Roma dulu adalah salah satu orang yang sangat terkenal untuk kritik teks ini. Dia Romo Pisano, itu ya sangat pandai, ya tentu dalam bahasa Yunani juga. Dia yang ikut membuat edisi kritis yang kita sebut sebagai The Greek New Testament. New Testament Greek, itu kelompok ini. Nah, ini yang disebut kritik teks. Maka kita tidak punya teks asli, yang kita punyai hanya salinan-salinan. Dan salinan-salinan ini memuat perbedaan yang banyak sekali. Dan karena itulah lalu orang harus secara kritis mencari mana teks yang paling dekat dengan aslinya. Nah, untuk sampai pada teks yang paling dekat dengan aslinya, pasti orang akan mencari manuskrip yang paling tua. Maka manuskrip yang paling tua itulah yang paling didahulukan. Kalau manuskrip ini muncul abad yang kedua, pasti akan didahulukan dibandingkan manuskrip yang muncul di abad ke-4. Papirus-papirus yang sudah ditulis pada abad yang kedua itu lebih berharga dalam kritik teks daripada yang disebut kodeks, buku, kitab. Karena yang namanya kodeks itu baru ditulis di abad ke-4. Ya, kita kenal kodeks Sinai, kodeks Vatikan, kodeks BC, kodeks Washington, itu adalah kitab suci Perjanjian Baru juga yang sudah dalam bentuk buku. Nah, pada abad kedua belum ada buku. Yang ada adalah papirus-papirus itu. Maka seorang ahli kritik teks akan bertanya, mana yang harus didahulukan? Yang ditulis abad kedua atau ditulis abad ke-4? Yang pasti didahulukan adalah yang ditulis abad ke-2. Maka lihat betapa berharganya papirus-papirus itu. Minggu yang lalu itu kan ada publikasi dokumen Qumran yang kalau kita lihat itu sudah hancur itu. Tetapi diperlakukan dengan cara yang istimewa meskipun itu sudah hancur, direstorasi. Ini yang namanya kritik teks, upaya kritis untuk menganalisa teks-teks yang kita punyai supaya kita memperoleh teks yang sedekat mungkin dengan aslinya. Untuk sampai pada teks yang asli sudah tidak mungkin.
Ya, tetapi untuk sampai pada teks yang sedekat mungkin dengan aslinya, ini masih bisa diperkembangkan. Maka kalau sekarang ini penggalian-penggalian arkeologis di Qumran, di Tel-Tel, di Israel itu masih berlangsung, dan kemungkinan ke depan ditemukan papirus-papirus yang lebih tua, ya bisa saja papirus ini lalu digunakan untuk menyusun sebuah edisi kritis. Ya, ini yang disebut sebagai edisi kritis. Bisa dipahami tentang edisi kritis atau ada pertanyaan lebih dahulu? Jadi teks yang sekarang kita miliki dari lembaga Alkitab maupun lembaga Biblika ini yang disebut edisi kritis, tapi terjemahan. Diterjemahkan dari mana? Biasanya diterjemahkan ini dari teks United Bible Society. Dan United Bible Society teks Yunaninya itu sama dengan Nestle Aland. Ya, maka kalau teman-teman punya Bible Work, dibuka versi di situ ada NA27, berarti itu Nestle Aland edisi ke-27. Lihat edisinya saja, 27. Berarti sudah ada 27 edisi. Kesimpulannya apa? Dalam perjalanan belajar studi kitab suci, edisi kritis ini terus diperkembangkan. Oh, muncul papirus baru, dipelajari lagi. Oh, muncul teks yang baru lagi, dipelajari lagi. Sehingga sampai edisi 27. Pasti perubahannya tidak sangat besar. Perubahannya itu kecil-kecil saja. Tapi ini sudah sampai edisi 27. Berarti usaha untuk meneliti teks kitab suci itu tidak pernah berhenti. Ya, maka kalau teman-teman mau masuk dalam studi yang sulit ini, ya silakan belajar Biblical Greek itu sampai luar kepala gitu ya, sehingga bisa mempelajari manuskrip-manuskrip. Ini butuh orang yang memang sangat paham gitu ya. Kita orang Indonesia punya satu, sekarang mengajar di Roma, tetapi keahlian dia memang lebih ke bahasa-bahasa Aram, bahasa Ibrani, ya, bahasa-bahasa Akadia itu. Maka dia bisa mengerjakan kritik teks ini. Saya kira tahun depan beliau pensiun dan mungkin kembali ke Indonesia. Romo Gianto, ahli Perjanjian Lama. Oke, itu kritik teks. Ada pertanyaan lebih dahulu? Silakan kalau ada yang perlu dijelaskan. Tidak ada? Oke, saya lanjutkan dengan bagian berikut. Yang kedua adalah analisa sumber, ya, atau kritik sumber. Yang dalam bagian awal tadi, ketika kita melihat pembandingan seperti ini, kita menemukan kesamaan dan perbedaan. Dan kalau kesamaannya itu dalam kata per kata, orang tidak bisa berpikir lain bahwa pasti salah satu menyalin dari yang lain. Nah, salah satu mengambil dari yang lain, ini adalah pertanyaan tentang sumber. Misalnya, Lukas mengambil dari Markus. Berarti Lukas itu menjadikan Markus itu sebagai sumber. Kalau dalam hipotesis dua sumber, Lukas dan Matius sama, berbeda dengan Markus, maka diyakini Lukas dan Matius mengambil sumber lain selain Markus, yaitu sumber Q, Quelle itu. Maka ini yang disebut sebagai kritik sumber. Dari mana penginjil itu memperoleh materinya, bahan yang diceritakan itu. Dan karena bisa memuat kesamaan kata per kata, pasti sumbernya adalah sumber tertulis. Tidak mungkin sumber yang bukan tertulis. Ya, kalau dalam tahap awal studi Perjanjian Lama ini orang bicara tentang Taurat. Lalu orang berpikir, apakah Taurat itu ditulis langsung dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu kelompok dalam satu waktu yang sama? Atau ditulis oleh Musa dan itu selesai? Ataukah Taurat itu ditulis oleh banyak orang? Artinya banyak orang yang terlibat di dalam penulisannya. Dalam tahap awal, orang mengatakan semua ditulis oleh Musa. Tetapi kemudian orang mengkritisi, seperti Wellhausen itu. Loh, mengapa di sana mereka menyebut Allah sebagai Yahweh, Adonai?
Mengapa di tempat lain Allah disebut sebagai Elohim? Mengapa di kitab Kejadian bab pertama ada kisah penciptaan? Di bagian yang kedua, di Kejadian yang kedua, ada kisah penciptaan manusia juga. Tapi mengapa berbeda? Nah, dalam satu kitab ada perbedaan-perbedaan seperti itu sudah membuat orang berpikir pasti ada berbagai sumber yang dipergunakan untuk menulis cerita itu. Ambil dari sumber sana, masukkan, ambil dari sumber Yahwista, masukkan, ambil dari sumber Priester, masukkan. Kemudian diedit, diredaksi menjadi satu kesatuan kisah. Maka kalau kita bicara tentang kritik sumber, kita bicara tentang bagaimana menjelaskan kesamaan dan perbedaan yang muncul. Dan kesamaan itu muncul pada tataran literer, pada tataran teks, dokumennya. Tidak mungkin dalam tradisi lisan. Karena kalau dalam tradisi lisan, mendasarkan diri pada tradisi lisan, dua orang yang mendengar ucapan yang sama bisa mencantumkan tulisan dalam kata-kata yang berbeda. Tetapi kalau saya punya teks, saya punya tulisan, saya tertarik, saya ambil teks itu kata demi kata, saya masukkan di dalam tulisan saya. Nah, kalau zaman sekarang ini mudah karena ada catatan kaki. Tetapi zaman itu tidak ada catatan kaki. Lukas mengambil begitu saja bahan dari Markus dan dia masukkan dalam Injilnya. Matius juga mengambil misalnya dari Ki, dia masukkan dalam Injilnya, tanpa memberi catatan kaki tentang sumbernya. Maka kalau kita bicara tentang kritik sumber, bayangkan kalau kita membuat paper, lalu membuat catatan kaki. Nah, catatan kaki itu menunjukkan sumber manakah yang saya referensi, yang saya pakai. Nah, di dalam Injil-Injil sinoptik, di dalam tulisan Perjanjian Baru, tidak ada catatan kaki itu. Maka kita yang harus secara kritis menganalisa dari mana penulis ini mengambil sumbernya, mengambil bahannya. Kemudian kita juga melihat misalnya ada penggabungan tulisan, misalnya surat-surat Paulus. Yang paling kelihatan itu kan surat Paulus kepada jemaat di Korintus, itu temanya banyak sekali. Atau surat Paulus kepada jemaat di Filipi, yang dalam tahap awal itu semua sejuk, penuh kasih persahabatan, tiba-tiba di bab 3 Paulus itu mengingatkan supaya hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Nah, ini dua bab awal itu isinya adalah sesuatu yang sangat enak. Pujian, ucapan syukur. Kok tiba-tiba di bab 3 ada peringatan untuk hati-hati pada anjing-anjing, penyunat-penyunat palsu. Dan kemudian beralih lagi dalam tema yang lebih enak, tema yang lebih lembut. Orang berpikir lalu, oh kalau begitu bagian ini sebetulnya bukan bagian asli dari teks surat Paulus pada jemaat di Filipi misalnya. Nah, ini yang kemudian membuat orang bertanya tentang sumber. Dari sumber manakah seorang penulis mengambil bahan yang dia tulis di dalam Injilnya itu. Kemudian jenis sastra, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Analisa sumber mengantar peneliti pada unit-unit kisah yang disambung-sambung dalam sebuah rangkaian yang utuh. Maka orang mempelajari Injil misalnya lalu mengerti, oh ini ada unit cerita. Ya, satu perikop, maka disebut perikop karena dipotong sekeliling, satu unit cerita. Unit cerita ini digabungkan dengan unit cerita yang lain. Maka untuk bisa menggabungkan dua unit cerita ini, lalu harus ada lem yang merekatkan dua cerita ini. Nah, inilah tanggung jawab penginjil, redaktor. Membuat kalimat pengantar yang menghubungkan cerita yang pertama dengan cerita yang kedua. Cerita yang kedua harus digabungkan lagi dengan cerita yang ketiga. Maka harus ada yang mengikat, kalimat-kalimat redaksional. Nah, kalau kita pelajari masing-masing unit cerita ini, masing-masing unit cerita punya jenis sastra yang berbeda. Jenis sastra ini ditemukan dari mana atau ditentukan dari mana? Dari elemen-elemen dalam kisah itu. Bagian-bagian cerita yang ada di dalam kisah itu. Ya, maka orang seperti Martin Dibelius, Rudolf Bultmann,
Taylor ini adalah orang-orang yang menerapkan kritik sastra yang oleh Wellhausen itu dipakai untuk mempelajari Perjanjian Lama, sekarang digunakan untuk mempelajari Perjanjian Baru. Maka mereka bertiga inilah tokoh-tokoh yang kemudian sangat getol menggunakan teknik kritik sastra, ini jenis sastra ini di dalam studi Perjanjian Baru. Lalu ditemukan macam-macam jenis sastra yang disebut pronouncement stories atau apophthegma atau paradigma. Ini biasanya adalah perdebatan yang diakhiri dengan kata-kata Yesus. Ya, misalnya Yesus sedang makan bersama dengan pemungut cukai. Datang orang-orang Farisi, lalu protes kepada para murid, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Kemudian Yesus menjawab, ya, yang membutuhkan tabib atau ya orang sehat itu yang membutuhkan tabib itu bukan orang sehat tetapi orang sakit. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Maka kata-kata Yesus ini yang paling inti sehingga disebut pronouncement, perkataan, cerita yang diakhiri dengan sebuah pernyataan. Kemudian para murid itu atau orang-orang Farisi itu bertanya tentang hari Sabat. Mengapa Yesus menyembuhkan pada hari Sabat? Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sehingga ini satu cerita yang biasanya perdebatan yang diakhiri dengan kata-kata Yesus. Bisa kita temukan nanti kalau kita membaca teksnya. Kemudian ada jenis sastra yang namanya mukjizat. Mukjizat ini pun bisa dalam bentuk penyembuhan, ya, orang yang disembuhkan, orang buta disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan, orang kusta ditahirkan, orang tuli itu dibuat mendengar. Maka ada mukjizat penyembuhan. Di banyak tempat kita temukan mukjizat pengusiran setan, maka disebut jenis sastra eksorsisme. Kemudian ada mukjizat-mukjizat ketika Yesus menampakkan kuasanya atas alam, meredakan angin topan itu, meredakan danau misalnya. Ini adalah mukjizat atas kuasa alam. Atau mukjizat atas kuasa kematian. Yesus yang membangkitkan Lazarus, Yesus yang membangkitkan anak janda dari Nain, ini adalah kisah mukjizat. Lalu ada legenda, ya, kisah-kisah yang epik gitu ya, kayak kisah kanak-kanak, kisah pembaptisan, kisah pencobaan di padang gurun, kisah transfigurasi, ini disebut sebagai legenda. Bultmann itu mengatakan ini adalah mitos, artinya cerita-cerita yang sulit untuk dibuktikan historisitasnya. Nah, ini jenis sastra. Maka kalau orang mempelajari unit cerita itu, orang bisa menemukan elemen-elemen, unsur-unsur yang membentuk cerita itu. Nah, kalau unsur yang satu ini sama dengan unsur yang lain, lalu kita bisa mengelompokkan menjadi satu jenis cerita. Ya, entah mukjizat, entah legenda, entah kisah eksorsisme, entah kisah kanak-kanak, dan seterusnya. Maka ini jenis sastra atau jenis literer unit cerita. Kemudian kalau soal sabda Yesus, maka kita temukan kata-kata bijak, yang biasanya itu kata-kata singkat. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya, berbahagialah orang yang miskin. Ini adalah kata-kata yang pendek, ungkapan-ungkapan pendek, tetapi mengandung kebijaksanaan. Atau kita sebut sebagai amsal atau masal. Ada ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan apokaliptik atau kenabian, ya, yang meramalkan masa depan. Misalnya Markus 13 itulah ketika Yesus bicara tentang akhir zaman, tentang hari Tuhan. Atau ada ucapan-ucapan tentang hukum. Ya, kamu telah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu. Ya, berarti ini temanya adalah tentang hukum. Atau yang sangat kita kenal jenis sastra dalam wujud sabda Yesus ini adalah perumpamaan. Ada sekian banyak perumpamaan yang ada di dalam teks kitab suci Perjanjian Baru kita. Nah, yang terakhir ini adalah kritik redaksi. Ya, kalau kita mengikuti model historis kritis, maka yang dibuat adalah orang memotong-motong unit cerita itu.
dan menempatkan masing-masing unit cerita itu di bawah mikroskop penelitiannya, analisanya. Sehingga apa yang terjadi, para penafsir itu seringkali sangat berkonsentrasi pada satu unit cerita yang dipisahkan dari unit cerita yang lain. Ya, kalau misalnya ada 3 cerita, lalu saya mengambil satu ini saya pisahkan dari cerita yang mengikuti, saya pisahkan dari cerita yang mendahului. Saya pelajari sendiri sebagai satu unit cerita. Padahal kita kemarin ketika mengatakan teks dan konteks, suatu teks itu hanya bisa dimengerti maknanya kalau diletakkan dalam konteksnya. Karena kalau dilepaskan dari konteksnya, artinya ini sudah bisa berbeda. Nah, ketika para penginjil itu menyusun unit-unit cerita, dia pasti sudah memikirkan suatu tujuan tertentu, alasan tertentu. Ya, tadi saya katakan mengapa Lukas itu menempatkan cerita tentang Yesus yang menyembuhkan atau mengusir setan di Kapernaum, Yesus yang menyembuhkan mertua Petrus, Yesus yang menyembuhkan orang-orang itu. Ya, Yesus yang kemudian meminta para murid untuk menangkap ikan dan mereka mendapat banyak ikan. Mengapa semuanya itu diceritakan sebelum cerita panggilan para murid? Itu pasti ada tujuannya. Ada maksudnya. Sementara di dalam Lukas, di dalam Injil Markus, para murid dipanggil, baru kemudian ada Yesus yang mengusir setan. Yesus yang menyembuhkan mertua Petrus. Kemudian Yesus yang bersama dengan para murid itu lalu menangkap ikan dalam jumlah yang banyak itu dalam konteks panggilan para murid. Nah, selalu perlu ditanyakan, mengapa perikop ini harus ada? Mengapa ada di situ? Mengapa tidak di tempat yang lain? Apa fungsi dalam keutuhan kisah? Nah, tempat suatu teks, suatu perikop, suatu unit cerita di dalam teks itu selalu sudah dipertimbangkan dengan baik oleh penulisnya. Dan ini kita yakini. Maka kita meyakini bahwa penginjil itu bukan hanya seorang kompilator. Bukan hanya orang yang menempel-nempelkan cerita satu demi satu. Tetapi seorang penginjil itu adalah seorang teolog. Dia menggunakan unit cerita, dia menggunakan perikop untuk berteologi, ya, untuk menyampaikan gagasan-gagasan teologinya, entah kristologi, entah eklesiologinya, entah juga pneumatologinya, ya ini selalu ada. Maka penulis kitab suci itu bukan orang yang sembarangan dalam menyusun cerita-cerita itu. Seorang redaktor menata perikop-perikop dengan rasionalitas tertentu. Ada alasan tertentu. Sehingga kalau kita melihat misalnya teks yang kita lihat ini tadi, contoh yang kita ambil, mengapa cerita tentang Yesus ditolak di Nazaret, Yesus di rumah ibadat, Yesus menyembuhkan mertua Petrus, Yesus mengajar di kota-kota lain, oleh Lukas ditempatkan sebelum kisah panggilan. Ya, sementara kisah yang sama oleh Markus dan oleh Matius ditempatkan sesudah kisah panggilan. Kalau Lukas mengambil dari Markus, mengapa Lukas mengubah? Nah, ini pertanyaan tentang peredaksian. Untuk tujuan apa Lukas mengubah peredaksiannya ini? Oke, ada pertanyaan dari teman-teman untuk yang saya jelaskan ini? Silakan kalau ada, saya sambil minum. Romo, Ya. saya mau bertanya, ini sedikit keluar dari pembahasan sih. Ya. Ketika perkawinan di Kana itu kita anggap sebagai mukjizat pertama itu gimana Romo? Padahal dalam Injil Sinoptik tidak diceritakan tentang kisah Yesus yang mengubah air menjadi anggur itu kok, Romo. Iya. Nah, kalau kita ikut seperti Bultmann yang menggunakan Injil Yohanes itu dikatakan menggunakan beberapa sumber. Salah satu sumber yang digunakan adalah sumber mukjizat. Jadi ada kumpulan cerita mukjizat. Dia berargumentasi bahwa yang disebut pertama itu adalah susunan dalam sumbernya ini. Ya, kita bayangkan ada satu buku, ada satu dokumen yang isinya itu mukjizat-mukjizat Yesus.
Nah, di dalam buku kumpulan mukjizat itu yang pertama kali diceritakan adalah mukjizat Yesus mengubah air menjadi anggur. Lalu dikisahkan itu sebagai mukjizat yang pertama. Kemudian dalam peristiwa berikutnya, Yesus itu membangkitkan atau menyembuhkan anak pegawai istana. Dikatakan di dalam Injil Yohanes, itulah mukjizat yang kedua yang dikatakan Yesus. Ya kan? Padahal di bab 3, si Nikodemus itu sudah melihat banyak tanda yang dikerjakan oleh Yesus. Maka sebetulnya di bab 1 dan bab 2 Injil Yohanes tidak hanya ada 2 tanda, tetapi ada banyak tanda yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, itu yang menjadi analisa orang seperti Bultmann. Maka dikatakan inilah tanda pertama yang dikerjakan oleh Yesus di depan mata murid-muridnya. Itu adalah pertama itu susunan yang ada di dalam sumbernya, yang diambil alih oleh Yohanes begitu saja, ya, tanpa menghilangkan keterangan bahwa inilah tanda yang pertama yang dikerjakan oleh Yesus. Maka kesimpulan kita, Injil Sinoptik memang tidak mengenal mukjizat Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Dan ini kalau kita memahami di dalam studi sinoptik itu bisa kita mengerti. Karena Injil Yohanes tidak bergantung secara langsung pada Injil sinoptik. Tapi Injil Yohanes itu bergantung pada sumber lain selain Injil sinoptik. Ya, ini agak susah ya. Ketika saya belajar di Roma itu guru-guru saya selalu mengatakan Injil Yohanes tidak bergantung secara langsung pada Injil sinoptik. Dan saya yakini itu. Tetapi ketika saya membuat disertasi, pembimbing saya itu dari Leuven, dari Belgia, Nering dan teman-temannya itu. Dan mereka mengatakan Injil Yohanes mengambil langsung dari Injil sinoptik. Dan susah payah saya waktu membuat disertasi. Karena keyakinan saya tidak bergantung, keyakinan moderator saya bergantung. Kalau saya tidak menyetujui moderator saya tidak akan maju disertasi. Ya. Nah, ini sebabnya kita mengatakan Injil Yohanes itu tidak bergantung pada sinoptik, termasuk dalam penomoran mukjizat. Ada mukjizat-mukjizat di dalam Injil Yohanes yang tidak ditemukan di dalam Injil sinoptik. Bahkan juga di antara Injil sinoptik ada mukjizat yang tidak ditemukan di Injil yang lain. Ya, misalnya di Lukas 15 itu adalah khas Lukas. Ya, dirham yang hilang, domba yang hilang, anak yang hilang itu adalah khas Lukas. Maka dia mengambil dari sumber yang lain, tidak dari Markus, tidak dari Q. Nah, begitu juga Injil Yohanes ketika memberi penamaan, itulah mukjizat pertama yang dilakukan Yesus di depan mata murid-muridnya, pertama di situ rupanya diambil dari sumbernya. Jadi diambil langsung. Gitu Felix, tentang mukjizat Yesus yang mengubah air menjadi anggur, ini memang tidak dikenal di dalam Injil-Injil sinoptik. Berarti kita tetap boleh mengglobalkan itu ya. Jadi ketika ditanya apa mukjizat Yesus yang pertama dalam Injil kan orang awam memahami kalau Injil kan dari Matius sampai Yohanes. Iya. Nah, berarti lalu kita langsung menjawab perkawinan di Kana gitu. Itu gimana, Romo? Berarti apakah boleh kita mengglobalkan antara sinoptik sama Yohanes gitu? Enggak. Ya, kalau di dalam Injil Yohanes, Injil sinoptik itu harus dikatakan mana mukjizat pertama di dalam Injil Yohanes? Ya, Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Mana mukjizat pertama di dalam Injil Lukas? Ya, kan sudah berbeda dari Markus. Yang tadi saya katakan, mukjizat Yesus yang meminta para murid untuk menebarkan jala. Mereka menangkap sekian banyak ikan. Kalau di dalam Injil Lukas itu terjadi sebelum para murid dipanggil oleh Yesus, ya kan? Kalau di dalam Injil yang lain itu justru terjadi nanti. Misalnya di dalam Injil Yohanes, mukjizat yang sama justru terjadi sesudah Yesus bangkit dari kematian.
Nah, maka yang oleh Lukas itu di awal menjadi mukjizat awal, di dalam Injil Yohanes itu justru menjadi mukjizat yang paling akhir. Nah, maka kalau kita ditanya mana mukjizat yang paling awal, yang pertama yang dilakukan oleh Yesus, ya kita tidak membuat generalisasi global. Tetapi kita harus bertanya, di Injil yang mana? Ya, kalau di Injil Markus, di Injil Matius, di Injil Lukas, ya berarti Yesus yang menyembuhkan orang yang kerasukan di rumah ibadat Kapernaum. Kalau mengikuti Yohanes, berarti itu adalah Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Jadi saya kira kita yang belajar lebih fair kalau mengatakan mukjizat pertama di Injil yang mana. Gitu? Oke, teman-teman masih ada pertanyaan? Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Terakhir, kita masih punya 5 menit. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Minggu depan rupanya ada break mid semester dan Paskah. Kemudian setelah Paskah, saya akan memberikan satu soal untuk ujian mid semester yang dikerjakan dalam jam pelajaran seperti ini. Ya, 1,5 jam kerjakan lalu kirim ke Ikhlas. Sehingga setelah Paskah itu kita akan punya ujian mid semester. Bahannya dari apa? Terutama dari bahan yang sudah saya upload di bukan LMS, di Ikhlas kita. Ya, tentang beberapa pokok bahasan yang sudah saya bahas, sudah saya upload di situ, juga di dalam PowerPoint yang sudah saya sampaikan di situ. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat break Paskah. Nanti selamat Paskah juga untuk kita semua. Kita bertemu kembali nanti sesudah Paskah. Kita akhiri pertemuan kita dengan kemuliaan kepada Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali 2 minggu yang akan datang. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak. Saya akhiri.